Halo Pak Fahrul, Halo, Ko Bernard. Apa kabar, kok? Sehat, kok? kayaknya mukanya cerah nih portfolionya Oh, nih. cerah, cerah, kok. Indeks RS72 kita alhamdulillah. Lancar jaya. Makasih, akhirnya kemarin overhangnya udah kelar nih. Kemarin Kak bilang BBM nggak naik, terus BI belum mau naikin bunga kan. Ini akhirnya mau naikin, kita gembira kan justru ya, kayak kita obrolin waktu itu. Betul, betul. Mungkin beberapa orang yang analis sosiopolitik merasa kebijakan naikin suku bunga dan naikin BBM ini kurang kondusif, tapi secara ekonomi kita melihat itu adalah salah satu kebijakan yang positif gitu kan, Mbak. Iya, kalau buat investor ini positif dan nggak terlalu telat, kok. kita kan Oke, nah kita kan pengennya dari Mei ini akhirnya September ya, oke lah, nggak apa-apa. oke lah daripada nggak kejadian dan Daripada tiba-tiba nggak nanti. kejadian kita bahagia. Jadinya kemarin itu ekspektasi rendah, ini kayaknya nggak mau naikin. Ini dengan naikin ini paling nggak ini orang udah lihat nih, paling nggak kebijakan kita itu sudah ada yang bisa dianggapnya disiplin. Jadinya resiko rupiah jadinya agak turunan. Tadinya kan kita bearish banget merupiah kan. Benar. Ya resiko rupiahnya agak turunan, ya kita lihatnya ya marketnya jadi pada pede itu lagi kejadian sekarang. Tapi PD-nya lebih ke equity ya. Nah, ini tadi kita dapat protes nih Pak. Kan bulan lalu kan kita ngomong nih bahwa Big Banks kan re-rating. Terus tapi kok kenyataannya Big Banks kok naik terus. Tadi saya sempat jelasin. Secara valuasi ya it should be re-rated gitu kan. Tapi kita kan nggak bisa tutup mata. Overhang yang udah Tapi yang dilalui. naik lebih cepat komoditi loh kok, jangan lupa. Nah, Percentage dari Big Bang, itu juga ya, percentage dari Big Bang di IHSG itu nggak naik lagi. Udah turun sebenarnya. secara persentage turun, komoditi lebih gede, dan Ya, kita lebih gede. juga nggak mata. Begitu overhang suku bunga dan BBM ini dilalui oleh Indonesia, foreign flow kan kembali masuk. Foreign flow masuk kan pasti HK-nya ke MSCI Fund dulu, Pak. MSCI Fund dulu, ya benar, itu standar lah kayak gitu ya. Benar. Jadi kan mau nggak mau kan ya Big Banks-nya pasti kecipratan gitu kan. Tapi Iya. secara stage dalam IHSG ya Big Banks ini sebetulnya dibandingkan dengan yang lain udah lagged gitu kan, udah re-rated gitu kan. Ya, iya benar. Seperti itu. Nah, hari ini kan kita seru nih, Pak. Setahu saya sih belum banyak yang membahas tentang resiko global yang di depan mata nih, Pak. Karena kan selama ini kan kita fokus membahas tentang Indonesia, bahwa Indonesia punya dua overhang dan udah dilalui. Udah Jadi dilalui, udah overhang lewat, lewat kita. istilahnya kita udah positif lah ya. Tinggal Iya. satu resiko. Nah, resiko debt crisis di Eropa. Nah, ini mungkin buat teman-teman yang belum paham tentang resiko ini, mungkin Pak Fahrul mau ceritain sedikit nih Pak tentang debt crisis, peluang debt crisis di Eropa ini Pak. Iya, oke. Nah, ini kan kalau ada ini terutama di siklus harga komoditas ya, naik turunnya harga komoditas itu kan apa namanya? Menentukan nasib suatu bangsa. Tergantung ini posisinya, ada yang eksportir, ada yang importir. Ingat nggak Yes. waktu kita harga komoditas itu lagi jelek, lagi hancur, yang terkena ancaman apa namanya kredit rating susah, ada corporate yang bisa kena default itu Indonesia. Itu kisah Indonesia 5-6 tahun yang lalu waktu harga batu bara 30-40. Betul. Oke. Sekarang kejadiannya itu dunia berputar Bapak Ibu. Setelah harganya itu tinggi, ternyata supply shock yang kejadian after Covid dan perang ini itu membuat supply dari berbagai macam komoditas itu kan terbatas. Sehingga Yes. nasibnya itu sekarang berubah Bapak Ibu. Yang kayak Indonesia, kalau ada orang bilang Indonesia ngutang, bayar lain, itu nggak relevan sekarang. Yang ada ya punya krisis hutang, itu justru di Eropa. Kenapa? Karena Eropa itu banyak berubah ya. Negara-negara yang tadinya surplus itu kayak pre-Jerman, kayak Belanda, itu udah turun defisit sekarang. Italia yang Oke. udah defisit, makin defisit lagi. Jadinya yang kejadian sekarang itu adalah suddenly uangnya mereka itu yang biasanya mereka itu accumulate, tiba-tiba harus bayar energi cost itu 10 kali yang lebih tinggi. Kalau 10 kali lebih tinggi, maka akan banyak itu yang opsinya itu kalau nggak bisa jalanin operasionalnya lagi, ya mereka harus shutdown. Itu lagi kejadian di apa namanya di Eropa sekarang. Nah, resiko yang paling besar ke financial market yang saat ini belum di price in,
itu adalah bagaimana kalau sampai ada sovereign debt crisis atau ada Ya, perbankannya yang kolaps di Eropa. Itu kira-kira yang akan menjadi resiko kita yang harus kita lihat nih di bulan September atau Oktober. Dan memang penyelesaiannya sebenarnya itu bukan ini ya, harusnya ini kan hal yang nggak kejadian nih, kondisi normal. Yang paling kita butuhkan itu adalah bagaimana kesepakatan antar negara ini. Bagaimana Jerman sama Rusia itu bisa damai. Bagaimana caranya supply gas dari Rusia yang dipotong terus-terusan itu bisa masuk lagi. Nah, resikonya itu gimana kalau sampai kejadian? Apa yang akan terjadi? Kalau sampai kejadian, untuk Indonesia ini agak ironis sebenarnya, Ko Bernard. Kenapa? Di satu sisi kita makin kaya, gara-gara ekspor batu baranya cuannya makin nggak ketulungan kan? Stay harganya tinggi, naikin supply ternyata nggak gampang karena account surplus, rupiahnya oke, dan lain-lain. Domestik kita oke kejadiannya. Tapi kalau seandainya ada debt crisis di Eropa, maka hal yang bisa kejadian kalau ada ini berkembang menjadi, kalau istilahnya dari IMF itu jadi balance of payment crisis, bisa kejadian later this year, maka hal yang bisa kejadian itu adalah banyak entitas di Eropa yang terpaksa harus mengeksekut posisi investasinya dia dari berbagai tempat di seluruh dunia, termasuk juga pasar di Asia. Kalau itu yang kejadian, jangan kaget kalau hal seperti itu kejadian, kita bisa suddenly mengalami outflow. Ini yang belum di price in sama market saat ini. Dari sisi neraca kita memang bagus. Tapi sebenarnya yang menjadi penyokong kita nomor satu ini, walaupun asing mulai masuk, itu lokal sebenarnya. Tapi what if kalau ini ya, ini mixnya itu ya hal yang bagus, kita pertumbuhan oke, terus neraca dagang kita bagus, itu ketemu sama kondisi bahwa ada krisis global. Ini sebuah krisis global yang dimulai dari Eropa. Ini sebuah hal yang sebenarnya belum begitu di price in oleh market. Dan belajar dari apa-apa yang kejadian di masa lalu, kalau kita ingat sebelum subprime debt crisis, Ko Bernard, sebelumnya kita juga mengalami sucker rally di komoditas. Itu dulu kejadian. Sekarang ini makanya kita harus sama-sama perhatikan ini. Kalau sampai ada cerita bahwa ada kemungkinan gagal bayar di Italia, tidak ada perdamaian ini, nggak ada deal sampai akhir bulan ini, saya cenderung jadi makin hati-hati ke market ya. Enggak jadi bearish ke Indonesia, enggak. Indonesia justru karena harga batu bara ini udah makin harinya makin naik, tapi kita harus ready for another kind of adjustment. Mungkin indeks bisa ada revisi ke 6.700, tapi kalau seandainya ya terjadi deal di tengah bulan ini, nggak jadi ada European crisis, saya lihat harusnya marketnya jadi lebih bullish ya. Tapi tetap pendorong utamanya itu komoditi. Saya masih sangat senang dengan komoditi. Long komoditi, saya masih nge-short financial, kira-kira kayak gitu. Oke, jadi buat teman-teman, tadi udah dengar, kesimpulannya sih ini negara yang kemarin kaya, mereka itu kaya karena apa? Karena mereka sumber energi semua beli dari kita murah, sehingga harga pokok produksinya mereka murah, jualan barangnya tinggi. Jadi mereka cuan kotos-kotos, kasarannya gitu ya Pak ya. Sedangkan yang terjadi sekarang, HPP-nya naik karena ongkos energinya naik 80% in average di negara-negara Eropa Barat, sehingga banyak negara di Eropa Barat yang bahkan pabrik-pabriknya sudah mengancam untuk berhenti produksi. Nah, kalau pabrik ini berhenti produksi, berarti kan pendapatan tidak ada, pendapatan ada, pendapatan nggak ada, pendapatan negara juga nggak ada ya Pak ya. Iya benar. Ini yang beberapa negara yang udah defisit akhirnya rawan untuk terkontraksi seperti yang tadi Pak Fahrul sampaikan. Iya benar. Nah, dan satu sisi tadi juga udah dijelasin, resiko kita itu sebetulnya bukan dari dalam sih udah bagus banget ya Pak ya. Iya benar, dari dalam udah suportif banget lah. Kita tinggal overweight komoditi aja, itu harusnya udah aman tuh portonya. Benar, jadi dari dalam sih kita punya overhang dari kebijakan, masalah suku bunga udah di overcome, masalah BBM juga udah di overcome. Mungkin bulan ini ada sedikit gelombang, di mana kemungkinan Fed rate kan akan naik di 27 September ya Pak ya, mungkin 50 sampai 70 poin. Dan kalau kita bisa curi start di tanggal 22 ada BI meeting itu kita naik 50 basis poin, saya rasa sih kita bisa melewati gelombang itu dengan bagus. Kecuali kalau ada sovereign debt crisis dari
Western Europe ini ya Pak ya. Iya, benar. Ini paling kita tunggu. Kalau di Nah, luar kasus the sovereign Europe ini kita oke banget. nah kalau di Western Europe nih Pak, setahu saya kan memang banyak investment banker yang melakukan porsi investasi di Asia Pasifik itu cukup gede Pak, dibandingkan dengan portfolio lain. Jadi portfolio di pasar Asia Pasifik ini kan bagi Western Europe kan tempat mereka cari duit. Nah, Iya. kira-kira Pak, seberapa besar sih Pak? Sebesar apakah pengaruh sovereign debt crisis ini ketika mereka katakanlah nih yang worst to come, mereka harus melakukan sell off, harus ada outflow dibandingkan dengan krisis Lehman Brothers tahun 2008, ya pasti itu much more bigger ya, karena memang ya, apa ya, efek domino itu lebih global dan fund-nya juga jauh lebih gede. Cuma mungkin bayangannya kira-kira ini inflow berapa sih Pak yang dipertaruhkan dari Western Europe ini Pak? Kalau aku sih lihatnya inflow yang bisa kita perharukan dari Western Europe itu sampai tahun depan itu yang bisa hilang magnitudonya ya sekitar 5-7 miliar dolar sih kok. Itu yang kita lihat 5 itu sampai 7 miliar dolar ya Pak? Ya itu bisa berubah menjadi outflow di kondisi saat ini. Dan kalau magnitudonya gimana kalau dibandingkan dengan Lehman Brothers? Ini agak sulit ya kalau mau kita hitung beneran itu agak quite complicated. Cuman kalau yang saya lihat itu dari interlinkage itu keterhubungan antara perekonomian Eropa, Amerika dan Asia, seharusnya ya dampaknya itu mungkin kira-kira sepertiga dari kondisi yang pernah kejadian waktu zaman Lehman Brothers. Karena yang sebagian besar megang megang sovereign debt mereka itu ya banyak kan sesama negara Eropa juga di dalam European system. Jadinya yang lebih dipertaruhkan sebenarnya di sini itu adalah the collapse of EU system sih, itu yang kita lihat ya. Itu lebih Cuma tinggi. Jadinya dampaknya bisa turun, cuman lebih sepertiga dari Lehman, itu yang aku lihatnya. Oke. Ini soalnya bukan direct impact langsung. Dan tentunya yang sebagian besar dipegang sama European Fund, itu tentunya adalah US Treasury, itu yang kita lihat. Yang dampaknya itu ya Indonesia itu akan lebih gawat itu kalau ada krisis di China atau Jepang. Selama dua itu nggak terlalu tinggi, aku lihatnya ke Indonesia juga dari aliran modal nggak terlalu besar ya. Itu yang kita lihat. Tetap bikin penurunan yang harus ada di mental kita, adjustment itu tetap terjadi. Jangan complacent. Tapi tapi itu aku lihat baru skenario normal kok. Aku belum ceritain ada juga skenario yang paling parah. Oke. Gimana nih, Pak? Jadi kita tahu worst case dan best case skenario-nya nih, Pak. Worst case skenario itu kayak gini, bahwa ada ini aku bikin ini ya. Aku mau cerita ini biar lebih gampang, itu ada pakai teori sama market wisdom juga, Pak. Oke. Kalau teori itu kan kalau buat ngabisin kalau buat ini ya kita kan shortage. Kalau teorinya kan gini, untuk nurunin inflasi, untuk mengembalikan kestabilan, berarti demand harus turun. Berarti itu yang demand harus turun. Yang saya takutkan itu adalah kalau dari sisi ininya ya, kalau kajian teorinya, beberapa itu sudah ada yang argue bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan Eropa dari krisis energi yang ada sekarang dengan tidak ada deal dengan Rusia, berarti ekonomi Eropa itu harus turun jauh, harus resesi yang dalam. Satu argumen. Berarti harus ada resesi yang dalam. Tapi at the same time, ini belajar juga apa yang kejadian di 2008 ya. At the same time, sebelum kita mencapai resesi yang dalam itu kejadian, obat dari harga komoditas yang tinggi ini adalah karena nggak ada yang investasi, adalah harga komoditas itu yang makin tinggi, lebih tinggi lagi. Yang saya takutkan sekarang itu adalah, terutama di market Indo, kita habis ini akan mengalami ini ya, kalau fase worst case scenario ya, kita akan mengalami sucker rally kok. Kenapa sucker rally itu bisa kejadian? Gara-gara mungkin habis ini harga benchmark batu bara 500. Possible loh kejadian. Kenapa? Gara-gara Eropa is begging for the call. Ekspektasinya simply naik terus, tapi at the same time, nanti itu ECB terpaksa menaikkan bunga jauh dengan magnitudo yang jauh lebih tinggi. Kita dalam sekejap menikmati demand batu bara yang tinggi, IHSG kita rally, tapi sucker rally kencang, mungkin 75, 76, 77, driven by high commodity price, tapi nanti suddenly gara-gara Eropanya mengetat, suddenly demand collapse,
IHSG kita jatuhnya bisa sakit juga luar biasa. Itu yang aku takutin. Dengan sebuah teori bahwa untuk menghabiskan apa namanya itu ya krisis energi yang sekarang, ekonomi Eropa harus turun banyak. Itu yang aku takutin kok. Karena menjelang turun itu harga itu terus naik. Harga itu terus naik and our stock market continue to reprice untuk komoditi. Ya karena itu aku sekarang lihat ini antusias ini ngelihat saham komoditas, lihat Bumi, lihat apa namanya, lihat Harum, lain-lain ya itu naik semua, naiknya kencang ya. Yang aku takutin itu at the one point ketika pengetatan moneternya itu kuat dan langsung tahun depan itu demand collapse, resesinya besar tahun depan, kita jatuhnya juga dalam. Itu mirip kayak yang kejadian tahun 2008. US untuk mempertahankan ekonominya, try to be accommodative dan lain-lain, but by the end waktu itu housing collapse nggak bisa diselesaikan. Jadinya after waktu itu IHSG kita rally kencang dari 1.000 ke 3.000 ya, habis itu dari 3.000 jeblok lagi ke 1.500. Itu hal yang harus kita waspadai. Itu yang paling saya takutin sekarang kok, ada kemungkinan sucker rally. Oke. Saya setuju sih Pak perihal sucker rally karena kita tahu sendiri kan dengan kondisi di Eropa sudah defisit, mereka udah susah duit, mereka tetap harus mau nggak mau ya by the time mungkin sekarang mereka terpaksa beli gitu kan, sampai mereka udah nggak mampu untuk beli. Iya. Kasarannya kan gitu. Mereka ya, akan benar. Sampai nggak mampu untuk beli. Ketika nggak mampu untuk beli itu jadi moment of truth. Iya. Itu karena itu aku lihat rekan-rekan trader mesti hati-hati nih kondisi kayak gini ya. Benar. Ketika mereka nggak mampu beli, maka ya udah penyesuaian angka equilibrium baru sampai mereka bisa beli lagi. Kasarannya kan gitu, Pak. Iya, benar. Cuma kita punya satu kelebihan, Pak. Ini sucker rally-nya deket winter. Bisa lama kok. Itu yang gue lihat itu bisa lama ini sucker rally-nya. Aku hanya bilang ya bahwa gini, kalau aku dari sisi policy maker, ini selalu ada trade off kok. The Fed itu dari zaman Alan Greenspan itu selalu dipersalahkan, selalu tidak mencegah krisis. Yang sekarang aku lihat juga ada kecenderungan juga tidak mencegah krisis. Kalau memang skenario-nya sucker rally berakhir dengan drop in demand, berarti rally yang sekarang seharusnya kalau dari sisi policy maker jangan dibiarin dong.